Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembiasan dan difraksi gelombang. Kita mulai dari pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang merupakan peristiwa yang terjadi apabila gelombang merambat melewati dua medium yang kerapatannya berbeda, kemudian mengalami pembelokan. Gambar di bawah ini menunjukkan berkas gelombang ketika pembiasan terjadi. Sudut antara sinar datang dan garis normal disebut sudut datang atau I. Sudut antara sinar bias dan garis normal disebut sudut bias atau R. Pada gambar tampak sinar datang dari medium 1 ke medium 2. Ya, itu ada bidang batas. Jadi antara yang sinar datang dan sinar bias ada bidang batas. Pada peristiwa pembiasan gelombang terdapat hukum yang berlaku, yaitu hukum pembiasan yang dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan N. Dengan I adalah sudut datang, satuannya derajat. R adalah sudut bias, satuannya derajat. V1 adalah cepat rambat gelombang pada medium pertama, satuannya meter per sekon. V2 adalah cepat rambat gelombang pada medium kedua, satuannya meter per sekon. N adalah indeks bias. Besaran N pada persamaan di atas adalah indeks bias medium 2 relatif terhadap medium 1. Jika indeks bias medium 2 adalah N2 dan indeks bias medium 1 adalah N1, maka N dapat kita tulis sebagai berikut. N sama dengan N2 per N1. Sin I per sin R sama dengan N, sehingga dapat ditulis sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan N2 per N1. Atau kita bisa menuliskan N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2. Tampak bahwa persamaan di atas sama persis dengan persamaan Snellius untuk pembiasan cahaya. Kita lanjutkan mengenai difraksi gelombang. Difraksi gelombang terjadi apabila berkas gelombang melalui suatu celah sempit sehingga gelombang mengalami pelenturan. Hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan sederhana saat kita mengintip melalui lubang kunci, ya. Di situ ada celah sempit, ya. Kita melihat sesuatu yang ada di dalam ruangan, misalnya melalui celah sempit, yaitu celah dari kunci, lubang kunci, ya. Itu sama saja kita melakukan difraksi. Di sini ada dua celah, bisa untuk yang celah lebar seperti gambar A, dan celah itu bisa juga yang celah sempit seperti gambar B. Jika penghalang atau celahnya itu lebar seperti gambar A, maka difraksi tidak terlihat begitu jelas. Jadi muka gelombang yang melalui celah hanya melentur di bagian tepi celah. Tetapi jika celah penghalangnya sempit seperti gambar B, maka difraksi gelombang akan terlihat sangat jelas. Celah bertindak sebagai sumber gelombang berupa titik, dan muka gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya.